Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Twingcraft sebagai media pembelajaran untuk guru. Silakan teman-teman ketikkan Twingcraft di pencarian ya. Ini ada terlihat ya rambut kuning dan mata hitam bola-bola. Klik yang itu. Kemudian teman-teman akan diarahkan di proses penginstalan, maka silakan install aplikasi ini sampai tuntas. Kemudian Anda buka aplikasinya. Awal Twingcraft ini ya kurang lebih seperti ini. Teman-teman akan diarahkan untuk menginput data ya, data profil teman-teman. Silakan dituntaskan ya. Kemudian teman-teman akan diperhadapkan dengan halaman selanjutnya, yaitu kurang lebih halaman seperti ini. Di halaman awal memang terlihat profil, ada notifikasi, ada tanda bintang, ada home ya. Jadi ini yang terlihat. Profil ini akan menyampaikan banyak hal ya. Salah satunya adalah hasil pekerjaan kita. Di sana bisa kita lihat yang telah sebelumnya kita desain ya di profil ini. Dan ada notifikasi, ada tanda plus ya. Tanda plus ini tanda tambah ini untuk membuka halaman yang itu ya. Kita masuk ke lembar kerja, kita saksikan dulu satu video pendek ya, atau hasil kerja dari Twingcraft ini. Can you pass the Oh, sorry. Jadi teman-teman, Twingcraft ini memiliki kelebihan menurut saya. Yang pertama, karakternya bisa di zoom ya, bisa diedit soundnya, bisa diedit bicaranya begitu ya, bisa menggunakan bicara asli seorang penginput suara, atau bisa mengeditnya menjadi suara kartun atau menjadi suara upin-upin. Dan kelebihan yang lain, dia bisa menambah karakter lebih dari satu ya, itu ya. Dan yang berikutnya bisa memasukkan gambar yang statis atau menggunakan gambar yang bergerak atau yang GIF ya. Itu ya teman-teman. I said, can you pass them? Okay. Yeah, I really needed it. What? I said my can. Jadi karakternya lebih dari satu ya. Dan bisa kita atur suaranya. Misalkan yang satu suara guru, yang satu suara murid ya. Bisa diatur demikian. Nah, ini permainan efek ya. Ada efek yang di latar sana yang bergerak-gerak, itulah GIF ya. Yang gambar yang kita input, gambar yang bergerak gitu. Oke, kurang lebih seperti ini ya Twingcraft. Selanjutnya saya akan masuk ke layar yang kedua, yaitu lembar kerjanya ya. Jadi teman-teman silakan mengklik tanda plus yang lingkaran putih hitam ini ya, yang dilingkari hitam. Oke, kita masuk di dalamnya ya. Kurang lebih inilah background default bawaan dari aplikasi ya, dasarnya. Tetapi background ini bisa kita menggantinya teman-teman. Dengan cara apa? Kita mengklik yang ini ya, yang tanda panah lingkar coklat ini ya. Silakan diklik ya. Ketika kita mengkliknya, maka akan nampak beberapa icon. Yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah background, yang ketiga adalah add music, add text ya, import image yang statis tadi, ada import GIF yang bergerak tadi ya. Bisa kita import demikian. Jadi langkah yang berikutnya adalah kita memilih background dulu ya. Jadi background ini banyak macam ya. Ada classroom, yaitu kelas yang nampak antara guru dan siswa, atau ada juga ya background class front, yaitu yang nampak hanya guru, atau kelas back yang nampak hanya muridnya. Jadi banyak ya, tergantung teman-teman lah memilih background yang mana gitu ya. Jadi catatannya bahwa teman-teman harus memiliki paket data, karena kalau teman-teman tidak memiliki paket data di sini, maka tidak bisa mengambil background teman-teman.
Oke, saya mengambil background Classroom. Ya, tidak diinstal lagi karena saya telah menginstalnya lebih dahulu ya. Oke, di background Classroom ini yang akan nampak adalah guru dan muridnya ya. Langkah yang selanjutnya adalah kita menginput karakter sekarang. Jadi karakternya boleh lebih dari satu. Oke, yang pertama yang saya ingin kasih masuk adalah guru dulu ya. Katakan ini guru. Jadi guru ini akan menduduki kursi yang di sini ya. Maka langkah pertama adalah kita mengedit ya. Kita mengklik orangnya, kita mengklik gambar gurunya ini, maka akan muncul berbagai karakter ya. Ya, berbagai model karakter, misalkan angry, cry, happy, normal, dan lain sebagainya. Misalkan kita klik orangnya gitu. Dan di klik orangnya juga inilah akan nampak ya. Coba kita lihat ya. Ketika kita klik orangnya, oke, maka akan nampak sebetulnya pengaturan ya. Kalau kita klik orangnya akan nampak pengaturan. Kalau kita klik pengaturan ini maka akan nampak setting pembicaraannya. Kita mau jadi kartun, mau jadi anak-anak, mau jadi orang tua, ya cepat, lambat dalam berbicara. Di sinilah pengaturan di pitch kita masukkan karakter lainnya. Oke, ini ya. Akan duduk ke kursi, maka langkah yang pertama harapannya kita lipat dulu kakinya karena dia akan duduk posisi duduk ya. Kemudian kita menggeser karakter ini dengan menyentuh bintang putih ini ya. Kita sentuh ini, kemudian kita atur. Oke, baik, tangannya bisa kita gerakkan, naikkan ke atas ya. Bisa menjelaskan begitu ya, bisa. Oke, guru sudah selesai. Selanjutnya kita mau input karakter murid ya. Murid mungkin ini bisa ya. Oke, kita geser ini muridnya. Sebelum duduk ya, muridnya harapannya kita lipat dulu kakinya karena dia akan duduk ya, posisi duduk ya. Tinggal bagaimana ya, entah menangis normal atau sedih ya, bisa dipilih ya. Oke, baik, silakan geser ke sana ya, posisi duduk. Oke, baik, tangan digerakkan ke atas. Oke ya, kepala perlu tunduk enggak? Ini menghadap ke atas, tunduk. Oke, baik. Ini karakter yang kedua. Selanjutnya karakter yang ketiga. Kita masukkan karakter yang ketiga. Katakan ini yang botak. Murid yang ketiga yang sudah berkumis. Oke, langkah selanjutnya kita lipat kaki dulu ya karena akan duduk di kursi. Geser ke sini. Oke, baik, ini karakter yang ketiga. Langkah selanjutnya menginput suara ya. Menginput suara tadi ya, kalau kita menginput suara itulah suara normal, tinggal kita edit kembali ya, speak setting. Kalau normal, suara normal, kita checklist di sini ya. Kalau suara yang di luar penginput suara saya katakan ya, jadi kita matikan checklistnya itu ya. Jadi kalau kita pakai di sini maka kita harus apalagi namanya lepas checklistnya gitu. Contoh ya, kita coba ya. Selamat pagi anak-anak, mari kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba kita dengar. Selamat pagi anak-anak, mari kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, katakan ini kita ingin menggantinya ya. Ketika ingin menggantinya maka silakan klik orangnya, pengaturan ya. Kita klik ini ya, suara normal katakan ya. Oke, bisa kita dengar. Selamat pagi anak-anak, mari kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini suara normal.
berarti kita hilangkan ya, kita ingin ganti menjadi suara yang lain. Oke, kita geser kayaknya Pak Guru harus posisi di sini, katakan ya. Selamat pagi anak-anak, mari kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Oke, itu suara gurunya. Selanjutnya kita buka frame ya, supaya ada perbedaan waktu antara pengucapan guru dengan pengucapan murid ya. Kita buka frame baru ya, lantas kita ke murid. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Oke, matikan. Selanjutnya kita masuk ke karakter yang ketiga, orang yang ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Oke, ya bisa kita dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ini orang yang kedua, orang yang ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Oke. Oke, baik ya. Ini bisa kita buat frame yang ketiga untuk Bapak Guru lagi. Frame yang ketiga ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal puisi. Puisi, ada yang tahu apa itu puisi? Kita buka frame baru ya. Pembicaraan anak. Saya, Pak. Yang dimaksud dengan puisi adalah kata-kata terindah dari susunan terindah. Oke, kita buka frame baru. Ada yang lain? Kita buka lagi frame baru. Saya, Pak. Buka frame baru. Oke, silakan Budi. Buka frame baru. Yang dimaksud dengan puisi adalah kata-kata yang dipadatkan dan bertenaga sehingga melahirkan kekuatan makna. Nah, ini sudah bisa kita putar ya. Coba kita putar. Selamat pagi anak-anak, mari kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal puisi. Puisi, ada yang tahu apa itu puisi? Saya, Pak. Yang dimaksud dengan puisi adalah kata-kata terindah dari susunan terindah. Ada yang lain? Saya, Pak. Oke, silakan Budi. Yang dimaksud dengan puisi adalah kata-kata yang dipadatkan dan bertenaga sehingga melahirkan kekuatan makna. Oke, baik ya teman-teman. Selanjutnya kita tadi ya dari awal, coba kita mundur ke frame awal. Ya, kita menulis, kita menginput ya tulisan dulu ya. Katakan ini kelas SD ya. Misalkan ada SD kelas 3 SD Negeri 1 Mustang ya. Oke, done gitu ya. Jadi ini bisa bisa diatur cara masuknya ya. Kita menginput tulisan. Oke. Selanjutnya bisa juga kita menginput teks ya. Bisa juga menginput musik ya. Coba di. Oke, selanjutnya coba kita ya bisa memasukkan bunyi-bunyian ya. Bel keluar ya. Bisa juga di frame terakhir, frame akhir
Di frame akhir ini kita menyimpan bel keluar, itu ada ya. Ini bel keluar. Ini di frame terakhir ya. Di pembicaraan juga ya, di pembicaraan juga bisa kita mau masukkan teks. Misalkan Bapak Guru berbicara dengan teks, itu bisa ya. Ya, gurunya berbicara dengan teks, itu bisa ya, untuk memudahkan anak-anak untuk mengikuti pembicaraan misalkan ya. Assalamualaikum. Ya, anak-anak ini ya. Jadi pembicaraan bisa diikuti dengan teks supaya mempermudah anak-anak ya dalam mengikuti proses pembicaraan. Itu bisa ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, baik ya. Selanjutnya coba kita putar sedikit ya. Selamat pagi anak-anak, mari kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kurang lebih seperti itu. Langkah selanjutnya sangat mudah ya. Kita menyimpan hasil dari desain kita ini ya. Jadi media ini sudah bisa jadi media pembelajaran. Selanjutnya kita menyimpannya. Jadi tinggal kita klik share sana ya, titik 3, ada titik 3 di bawahnya lampu itu ya. Kita klik yang itu, kemudian kita terima ya. Selanjutnya kita memilih ini masuk wilayah mana edukasional katakan ya, di tagnya. Kemudian tinggal di next. Oke, di sini ada banyak pilihan ya, ada invite friend, ada download, ada share with friend, ada save to phone. Tinggal pilihan kita apa. Katakan di save di telepon, kemudian saya nyalakan dengan langsung dibagi. Itu langsung terbagi. Ya. Kita posting. Oke, kita tunggu prosesnya sampai 100% teman-teman ya. Oke, ini yang proses akhirnya. Tinggal kita klik OK ya. Oke, langsung diarahkan. Katakan kita mau share kemana ya. Kalau di di HP ya, di internal sudah tersimpan otomatis. Selanjutnya kita mau kirim kemana, ke Facebook, ke WA, ke YouTube ya, ke email dan sebagainya. Katakan ke WA ya. Saya kirim ke WA. Coba kita cari siswa katakan ya. Kita cari murid untuk dikirim, kita coba ke sini ya. Nah, ini. Kita oke. Oke, ya langsung kita kirim ke sini ya. Oke, selesai. Ya, coba kita putar ya, kita lihat kembali. Selamat pagi anak-anak, mari kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal puisi. Puisi, ada yang tahu apa itu puisi? Saya Pak, yang dimaksud dengan puisi adalah kata-kata terindah dari susunan terindah. Ada yang lain? Saya Pak. Oke, silakan Budi. Yang dimaksud dengan puisi adalah kata-kata yang dipadatkan dan bertenaga sehingga melahirkan kekuatan makna.